Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanes Channel. Ya, di video ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara pembuatan media tanam untuk pohon anggur ya. Di sini sudah ada beberapa bahan yang saya persiapkan untuk pembuatan dari media tanam dengan judul media tanam anggur super poros. Karena bahannya saja terdiri dari beberapa bagian bahan organik ya, tentunya yang sangat poros, yaitu sekam lapuk. Di sini saya ada sekam lapuk yang saya dapatkan dari tempat penggilingan padi ya. Saya memilihnya hanya sekam lapuk saja yang saya ambil. Kemudian juga saya campur dengan sekam mentah, tapi sekam mentahnya sudah saya fermentasi terlebih dahulu. Kemudian lagi, ini dia sekam bakar. Saya membakar sendiri sekam bakarnya bersamaan dengan beberapa kayu ya. Saya ada beberapa kayu yang sudah lapuk atau sudah tidak terpakai, jadi saya gunakan sebagai bahan juga pembakaran untuk pembuatan sekam bakar, sehingga menjadikan kayu itu menjadi arang seperti ini. Dan saya rasa arang kayu ini juga sangat baik jika dijadikan sebagai campuran untuk media tanam, terutama untuk tanaman anggur ya, karena sifatnya dapat menyerap air sehingga dapat menyimpan air dalam waktu tertentu, sehingga ketika kita menanam pohon anggur di dalam pot atau tabulam pot, jika kita lupa untuk menyiramnya atau ada keperluan atau ada kegiatan lain yang sehingga kita membuatnya lupa untuk menyiramnya, setidaknya masih ada cadangan air yang ada di dalam media tanam atau di pot kita. Salah satunya itu, selain itu juga tentu saja kalian pernah mendengar yang namanya biocarcoal ya. Saya tidak akan menjelaskan apa itu biocarcoal, kalian bisa melihatnya sendiri atau googling sendiri apa itu biocarcoal, karena manfaatnya luar biasa untuk dunia tanaman. Selanjutnya adalah saya menggunakan bahan ini dia, daun bambu kering. Daun bambu kering ini sudah saya simpan lama ya, tentunya saya diamkan di suatu tempat seperti ini hingga dia lembab, bahkan kehujanan juga. Terkadang malah ada trichoderma yang muncul di antara daun bambu yang sudah lapuk itu. Saya menggunakan itu untuk campuran media tanam pohon anggur saya. Kemudian untuk daun bambunya ketika masih agak besar atau ukurannya itu masih agak besar, jadi saya memperkecilnya dengan cara menumbuknya seperti ini. Karena saya tidak memiliki alat pencacah daun, jadi saya menggunakan alat tradisional seperti ini. Ini apa namanya ya, lesung ya kalau tidak salah ya, lesung seperti ini. Kemudian saya menumbuknya sehingga agak sedikit halus, agar bentuk dari bentuk dari daun bambu yang kering ini, yang lapuk ini, bisa lebih halus lagi, tapi tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Nah, seperti ini, tidak perlu halus-halus ya. Hasilnya seperti ini. Saya keringkan selama beberapa hari ya, didiamkan sajalah, diangin-anginkan seperti ini, nanti dia kering dengan sendirinya. Setelah kering, baru saya melakukan pencampuran dengan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain itu apa saja? Di sini saya menggunakan sedikit kohe kambing yang sudah saya fermentasi cukup lama ini. Meskipun ini saya mengambil dari pupuk kandang ya, maksudnya dari kandang langsung, dari kandang kambing langsung. Ini sudah berbulan-bulan saya fermentasi di dalam karung seperti ini, menggunakan cairan EM4 dan juga air dari cucian beras yang sudah saya aktifkan terlebih dahulu EM4-nya ya, karena itu akan lebih efektif dalam proses mendekomposisi atau memfermentasi bahan organik, contohnya seperti kohe kambing ini. Karena ini sifatnya media tanam bukan pupuk, maksudnya saya ini membuat media tanam bukan pupuk, jadi saya menggunakan kohe kambing yang sudah saya fermentasi tidak terlalu banyak, hanya secukupnya saja.
secukupnya, berarti ya tidak ada takaran pasti ya. Maksudnya hanya untuk sekedar mendasari, memberikan pupuk dasar ketika di awal tanam, seperti itu. Untuk campurannya ya disesuaikan saja dengan bahannya. Oke, setelah semua bahan, oh ya satu lagi ini ada yang belum saya sebutkan, yaitu trichoderma sendiri. Saya membuat trichoderma sendiri seperti ini. Saya waktu itu juga sudah pernah memvideokannya ya, membuat tutorial cara pembuatan, bukan pembuatan sih, bagaimana cara memancing jamur trichoderma dari daun bambu. Silahkan di scroll di video saya juga sudah ada lengkap itu bagaimana cara pembuatannya hingga bagaimana cara pengaplikasiannya. Saya menggunakan trichoderma ini sebagai bahan campuran dari pembuatan media tanam khusus anggur. Oke, sudah tercampur ya. Karena kondisinya tadi agak basah, saya mengambilnya dari situ tempat penampungan, sedangkan di atas itu agak bolong, jadi ketika hujan pastinya ya basah. Memang sengaja saya buat seperti itu agar media atau sekam bambu atau apa daun bambu keringnya itu atau humus bambunya akan cepat terdekomposisi dan cepat membusuk kalau kondisinya lembab. Setelah melakukan penumbukan, saya melakukan penjemuran seperti ini di bawah sinar matahari agar sedikit kering ya, agar nanti ketika melakukan pencampuran dengan bahan-bahan lain seperti sekam bakar, sekam labuk, dan juga kohe kambing ini, agar bisa mencampur merata dengan sempurna. Kalau dalam kondisi basah seperti itu ya memang bisa, hanya saja nanti agak menggumpal ya, dia kurang bisa mencampur rata. Oke, setelah penjemuran sebentar ya, media humus bambunya sudah agak kering, kita bisa mulai mencampurkannya. Oh ya, tadi di bahan-bahan komposisinya saya lupa menyebutkan, saya mencampurkan sedikit bagian dari tanah ya. Di sini saya menggunakan tanah merah karena tempatnya di sini tuh memang tekstur tanahnya tuh tanah merah. Kita perlu menggunakan sebagian kecil dari tanah karena untuk menyeimbangkan unsur tanah itu penting dalam media tanam. Oke, semua bagian sudah berkumpul di sini. Saatnya untuk mencampur aduk semua bagian. Sini ada tanah, kohe kambing yang sudah terfermentasi, jadi lumayan halus ini bentuknya. Dan juga ini adalah humus bambu yang baru saja kita jemur. Hanya saja sebentar ya penjemurannya, tidak terlalu kering karena ya waktu juga sih durasi kalau saya menunggu sampai kering ya lama dong, nanti videonya nggak jadi-jadi. Dan ini adalah sekam lapuk, sebenarnya juga sudah saya campur dengan bagian sekam bakar ya, hanya saja sedikit waktu itu saya mencampurnya jadi tidak terlalu kentara sekam bakarnya, padahal di sini sudah ada hitam-hitam. Namun untuk lebih baik lagi saya tambahkan sekam hitam lagi, sekam bakar maksudnya. Arang sekamnya saya tambahkan lagi agar lebih banyak sekam bakarnya. Nah, setelah mencampur seperti ini, untuk komposisi dari jumlah tiap-tiap bagian saya tidak menggunakan patokan segini enggak ya. Saya hanya mencampurnya, yang saya perhatikan adalah dari tingkat warna. Ketika nanti warnanya sudah tidak terlalu terang atau ya lumayan hitam lah, warnanya agak gelap gitu, baru saya rasa cukup. Jadi tidak ada patokan harus sekam bakar segini bagian, sekam mentah segini bagian, tidak. Langsung saja saya aduk. Akhirnya selesai juga pencampuran bahan organik untuk pembuatan media tanam pohon anggur, media tanam super poros. Campuran dari bahan-bahan organik semua ya tentunya, dan juga ada beberapa tadi campuran trichoderma, ada juga kohe kambing. Jadi untuk di bulan-bulan pertama ketika setelah penanaman kita tidak perlu memberikannya pupuk karena kita sudah memberikan pupuk dasar di dalam media tanam ini. Dan karena saya membuatnya dalam jumlah yang lumayan banyak, tentu saja itu juga saya jadikan sebagai sumber cuan, alias saya jual per karung seperti ini dengan harga 13.000. Ini ukuran karung beras ya, sekitar 10 kilo. Karung beras ukuran 10 kilo saya jual dengan harga 13.000. Tentunya ketika melakukan pembungkusan seperti ini saya masih memberikannya larutan ini. Ini adalah
hasil fermentasi dari E4 dan juga air cucian beras, kemudian dengan ditambah molase yang sudah saya diamkan sekitar semingguan ya, semingguan. Ini adalah cara mengaktifasi E4 agar lebih baik lagi kinerjanya atau kinerja dari bakteri-bakteri E4 itu sendiri. Yang kemudian saya campurkan dengan air. Ini satu ember nih sebenarnya kalau penuh 7 liter ya, tapi kalau di sini mungkin sekitar 6 liter kali ya. Saya 6 liter masih saya tambahkan sedikit dari E4 ini. Kemudian diaduk-aduk. Ngaduknya pakai apa nih? Oh, ini dia. Bentar. Nah, diaduk-aduk sedikit. Setelah itu disiramkan untuk sekedar melembabkan dan juga membantu dalam memfermentasi lagi ketika saya melakukan packing ke dalam karung ini. Tentu saja kalau saya melakukan pemakingan, bahannya atau media tanamnya tidak akan langsung digunakan ya, karena masih menunggu untuk dibeli, setelah itu baru digunakan. Jadi ada selang beberapa waktu itu. Ada baiknya jika kita melakukan proses fermentasi lagi tipis-tipis agar kualitas dari media tanamnya lebih jos. Oke, seperti itu. Baiklah, saya akhiri cukup sekian. Jika ada kesalahan dalam video saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelalaian ya saya mohon maaf, namanya juga manusia, tempat salah dan dosa. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.